Jadi Romaidi ini juga menulis cukup banyak mengenai ajaran sosial gereja, dan saya pikir di sana sini itu sangat membantu. Ada satu pertanyaan yang tadi belum kami katakan juga Romaidi dari Widodo mengenai soal wanita menjadi pastor tadi itu. Wah, ini sensitif banget ini. Ini bagi para imam biasanya ini pertanyaan yang sensitif gitu ya. Begini cara mengertinya menurut saya. Pertama yang harus dikesampingkan adalah bahwa isu ini bukanlah sepak bola. Tahu ya sepak bola? Sepak bola itu berarti Anda kalau sepak bola itu Anda tidak akan, oh permainannya bagus, enggak mungkin begitu kan? Tapi kan Anda selalu entah itu supporternya Belanda atau Anda supporter dari Denmark, kan begitu? Ya tidak? Nah, isu mengenai apakah apakah wanita bisa menjadi pastor dalam gereja Katolik itu bukan sepak bola. Artinya, oh saya ini setuju, oh yang ini enggak setuju, kan? Bukan begitu. Tapi cara berpikirnya begini. Sampai di sini saya pikir imamat itu mengalir dari tradisi. Tradisi itu kelanjutan dari hidup Yesus sendiri bersama dengan para rasul. Kita tahu dengan baik bahwa Maria Magdalena loh ya, itu perempuan pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk mewartakan kebangkitan. Bukan Petrus, bukan Yohanes. Cuman Maria Magdalena itu bukan menjadi rasul. Tidak menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Itu bukan salahnya Maria Magdalena, juga bukan kelirunya ke-12 rasul. Saya kira juga sama sekali tidak ada dalam jalan pikiran kok Yesus itu tidak memasukkan mereka menjadi rasul, itu kenapa? Imamat dalam Konsili Vatikan kedua itu tidak berada di dalam cara mengertinya bahwa yang hidup dalam imamat itu dignitas kehormatan, kelayakan, martabat itu gandeng dengan imamat. Tidak. Imamat itu pertama-tama adalah tugas, perutusan, jabatan. Dan Anda yang tidak mendapatkan sakramen imamat karena dibaptis juga diutus sama persis seperti Maria Magdalena yang diutus untuk mewartakan itu. Jadi saya masih berada di dalam disposisi cara mengerti bahwa perempuan kalaupun tidak menjadi pastor, dia juga bisa hebat dan bahkan bisa jauh lebih hebat daripada pastor. Maka yang dimasuk Kristen anonim ini seperti apa? Kalau umat non-Kristiani ini Kristen anonim. Loh, saya membayangkan Kristus yang seperti apa yang ada, yang berhubungan dengan mereka gitu. Contoh misalnya Kristus versi Ortodok dengan versi Katolik. Yang satu filioque, yang satu filium. Ini sudah berbeda. Kristus versi Protestan dengan Kristus versi Katolik. Ini sudah berbeda lagi. Apalagi Kristus versi yang ada di dalam Islam atau mungkin di dalam Buddha. Maka gimana bisa mereka ini disebut Kristen anonim dan apa maksudnya sebetulnya? Terima kasih. Mengenai Katolik Timur dan Barat ya, atau Ortodok dan Roma ya, ini sampai sekarang itu saudara-saudara kita itu mengatakan kalau agama Katolik adalah agama Ortodok. Mohon penjelasannya yang lebih konkret. Gereja yang disebut Katolik Ortodoks itu Katolik Timur yang memakai bahasa Yunani. Nah, sekarang istilah itu juga masih dipakai, tapi sangat jarang gereja Katolik Barat itu disebut gereja Ortodoks.
bertanya apakah dalam Konsili Vatikan ada dokumen ataukah tidak mengenai perabuan atau pembakaran jenazah. Karena akhir-akhir ini banyak orang Katolik dibakar atau diperabukan. Hal itu apakah diperkenankan oleh Konsili Vatikan ataukah tidak? Karena saya tidak pernah lihat pastor itu meninggal dibakar. Tapi banyak umat Katolik dibakar. Padahal itu aslinya pembakaran itu agama Buddha atau Hindu kalau tidak salah. Kenapa Uskup Lafebre kalau nggak salah dari negeri Austria tidak mau menerima keputusan yang diambil oleh Konsili Vatikan kedua, sehingga dia dikucilkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua kalau nggak salah, sehingga mendirikan perkumpulan Pius ke-10. Uskup yang tidak mau menandatangani dokumen, tidak semua, tapi sebagian terbesar dokumen Konsili Vatikan kedua yang Bapak maksudkan bernama Marcel Lefebvre, menolak untuk melakukan pembaruan, terutama misalnya di bidang liturgi, kesediaan kita terbuka kepada agama lain, bahwa Katolik dipandang sama saja dengan agama lain, dia tidak setuju, terutama bahasa Latin yang mau dipakai. Dan diam-diam itu ada ya di Indonesia komunitas Pius ke-10 itu ada, hanya itu tidak sejalan dengan jiwa pembaruan Konsili Vatikan kedua. Kembali ke gereja, bergabung ke gereja Roma.